kilometer rendah biasanya joknya masih kenceng, Masih kenceng, masih betul. tebel. Kalau besok-besok kita mau jual lagi kan nanti yang beli bakal kritis kan. Iya. Berarti kan ada sesuatu Ada kan? sesuatu, ada masalah biasa ya. Entah itu engine-nya berat. Baik lagi di YouTube Domo Transmisi, guys, bersama gua Arya dan biasa supervisor kita yaitu Ko Freddy. Nah, di video kali ini kita melanjut ke video sebelumnya kok. Part 2, kita mau bahas tentang apa nih kok? Interior, apa yang mesti dicek, nanti ada sedikit tips kalau misalnya kilometer rendah, itu apa yang mesti diperhatiin. Takutnya kilometer rendah itu puteran. Puteran, oh itu yang sering kejadian soalnya. Paling itu sih untuk part 2 interior ya, lebih Berarti, fokusnya ke interior. Ini kita mau bahas interior, berarti kita masuk ke dalam mobil kok? Ya. Oke, sikat yuk, cus. Nah, ini kita udah dalam mobil kok. Kasih tahu kok, apa nih step satunya nih kalau kita ngecek interior? Biasanya ya, gue selalu pastiin, contoh nih, setir pertama pasti gue main-mainin. Gue buat ngecek rack setir ada masalah apa enggak. Oke, biasa kalau ada masalah dia kelutuk-kelutuk. Oh iya, sering. Oke. Terutama waktu belok tuh suka makin kenceng bunyinya. Ya, oke, itu setir. Habis itu gue lihat interiornya, ada pecah-pecah nggak, ada rusak di mana nggak. Oke, karena ada beberapa part misalnya gampang pecah punya. Contohnya Innova, lacinya tuh gampang pecah. Oh, misalnya. ininya ya. Ininya ya. Oke. Sebenarnya itu minor sih, tapi minor. menurut gua, oke itu bisa jadi problem karena kita harus keluarin biaya lagi kan. Oke, setir. Habis itu semua fungsi-fungsi normal nggak? Lampu semua nyala semua ya kan? Wiper jalan, audio jalan, AC kita nyalain, AC-nya dingin. Oke. Betul. Habis itu indikator kita lihat dari kilometer nih. Kalau gua kan nggak suka mobil dengan kilometer terlalu tinggi. Iya. Nah ini kilometernya contoh ini 110.000. Oke. Habis itu kalau kilometernya rendah, nah ini gua mau kasih tahu sedikit. Kalau kilometernya rendah, biasa kita lihat ciri-cirinya. Setirnya ini mendukung nggak dengan kilometer ini? Kilometer rendah, tapi setirnya udah rusak, udah hancur, udah nggak ada kulit jeruknya. Iya. Terus gear knobnya juga udah botak, udah nggak ada kulit jeruknya lagi. Handbrake-nya juga karena sering dipegang kan, sering dipegang. Nah ini kulit jeruknya kalau udah hilang, biasanya ya kilometer rendah itu kan patut dicurigain. Biasa kilometer rendah itu semua masih kayak baru gitu. Nah ini aja nih, lihat nih kulit jeruknya. Ini masih bagus kok kulit jeruknya hitungannya kan? Ya kalau mobil pribadi kan ya gue pakai dari baru ya begini. Nah cuma ini gear knobnya nih udah mulai licin nih. Yang kan? aslinya nggak kayak gini nih. Oh iya ini. Nah, kulit jeruknya udah hilang nih yang di sininya nih. Iya oke paham nih. Kebetulan ini kan mobil manual nih. Jadi kan sering dipegang nih knob nih ganti gigi kan. Oh iya nih. Nah, ini bener nih teksturnya udah nggak rata kalau ini bener. Nah ini kan ini sebagian botak nih. Ya ini udah botak. Tapi sebelah sini masih ada nih. Iya. Nah ini kan contoh nih. Karena sering dipegang kan. Nah ini juga tangan. Ada yang memang orang nyetir tangannya jahat. Jadi sambil nyetir sambil ngeletek-ngeletek. Oh iya. Tangannya nggak bisa diam sambil nyetir sambil ngeletek-ngeletekin. Pegang ini empuk-empuk kan misalnya kan, sambil dicongkel-congkel pakai kuku. Ada yang tangannya nggak bisa diam. Usil aja. Ya kan ada yang memang nyetirnya begitu. Tapi biasanya kalau kilometer rendah ini penting. Karena kita mau tahu kan, ini kilometer asli apa enggak sih? Iya, apa betul. puteran kan? Betul. Secara logika kalau kilometer rendah, ini harusnya masih kulit jeruk, iya, ya masih kan? bagus. Semua masih bagus gitu loh. Jadi kilometer 6 mendukung. Iya, mendukung. Sesuai dengan kondisi interiornya. Ya, terus satu lagi pedal kaki. Pedal kaki untuk pedal rem, pedal gas itu. Kalau kilometer rendah tapi udah habis karetnya. Oke, betul itu ya. berarti kan udah sering diinjek gitu. Iya, nggak mendukung itu, ya kan? Harusnya kilometer rendah itu masih tebal semua.
Nah, tapi kalau misalkan sering nyetir mobilnya pakai nggak pakai sendal gitu, harusnya pedal kakinya masih tebel dong, harusnya ya? Ya harusnya. Cuma kan jarang sih siapa yang nyetir nggak pakai sendal. Ada aja sih, ada aja. Ini kalau punya Koko masih tebel nggak nih? Oh iya, ini udah mulai kemakan juga ya? Remnya udah mulai kemakan. Iya, kan? remnya udah mulai kemakan itu remnya. Kalau pedalnya gasnya masih oke. Kopling Koplingnya juga masih pedalnya tebal. masih tebal. Cuma yang remnya Karet udah yang di kemakan. pedal ya. Iya, ini karet pedalnya kelihatan. Nggak bisa Terus, bohong sih. Ya, terus lihat apa lagi indikator apa lagi. Misalnya cek engine-nya, ada gambar misalnya AT, lampunya kedip-kedip atau enggak ya kan, atau misalnya kalau Matic dia D-nya kedip atau enggak. Itu salah satu sih. Maksudnya dengan kondisi mesin idle kita juga mesti lihat RPM-nya naik turun atau enggak, stabil atau enggak ya kan. Ya inilah yang kalau di interior ini yang kita lihat. Contoh lagi plafon bersih apa enggak ya kan. Nah, itu bedain nih kok, bedain mobil yang bocor plafonnya sama yang nggak bocor itu gimana? Kan ada biasa bekas rembesan di sini. Kalau udah bekas rembesan itu warnanya agak beda. Agak beda, agak jamur gitu ya biasanya. Iya, kayak ada pulau kayak bantal ngiler. Oh, oke. Iya, iya, berarti itu kita cara bedain plafon yang bocor atau enggak itu ya? Biasanya itu. Oke. Terus Nggak terlalu susah ya? apalagi ya? Kaca. Kita di dalam lihat kacanya ada retak atau enggak, ya kan? Kaca kadang kita ngecek suka lolos soalnya ya kan? Dari luar kadang nggak begitu kelihatan, kelihatan. tapi dari dalam baru kelihatan. Iya, jangan sampai. Soalnya biaya perbaikan kaca lumayan kan pergantian. Lumayan. Repot juga kalau ganti kaca itu. Plafon, AC, apalagi ada indikator yang malfungsi apa enggak, ya kan? Lampu dalam Terus, paling. Kalau lampu ya, kalau putus ya tinggal ganti aja, bolanya kan nggak mahal, bolamnya nggak mahal. Sisanya apa? Jok. Oh iya, jok. Joknya udah kempes apa belum? Biasa kan, nah ini kan ada bentuknya nih, pinggirannya ada bentuknya, melengkung kan? Iya. Terus di badan kita pun agak ada sedikit meluk nih, karena ada busa di samping kan. Ini busanya udah kempes apa belum? Kilometer rendah biasanya joknya masih kencang, Masih kencang, betul. tebel, jadi nggak kempes sebagian. Oh iya, kalau kempesnya miring, ya berarti udah ketahuan, udah pasti sering didudukin ya, udah umur itu kan. Nah, ciri-ciri yang lain apa ya? Nanti kita lihat di bawah, di pedal gas sama di bawah jok, besi-besi itu pada karat apa enggak. Itu fungsinya untuk? Ngelihat mobil ini bekas kena banjir apa enggak. Oke. Nah, nanti karpet dasar itu kita angkat sedikit, lihat, ngintip. Di bawah itu bersih, kering, atau ada bekas-bekas karat. Itu yang kadang susah untuk ditutupin kalau mobil pernah kena banjir. Kena banjir ya, oke. Cara lihatnya di situ. Kalau ini oke kan? Ini oke nih, ini bersih nih. Nah ini kalau misalnya ngecek jok kok, caranya gimana kok? Yang tadi kau cerita itu? Cek karat apa gimana? Cek karat, yang bekas unit ini bekas banjir atau enggak? Oh, itu nanti gimana cara ceknya? Kita nanti mesti keluar dulu, lihat Kita keluar dulu ya. Ngintip dari bawah kolong. Oke yuk, kita coba keluar ya. Nah ini Sot, kalau di bawah kolong, kita mesti lihat nih, contohnya ya pedal ini kan materialnya besi. Iya. Terus di pojok sini itu banyak material besinya. Oke. Ini. Ya kan? Oh ya, yang baut-baut itu ya? Ya, ini material ini kalau kena air pasti karatan nih. Oke. Nah, terus di bawah jok. Di bawah jok ini kan ada besi-besinya tuh. Iya, banyak. Itu biasa karatan kalau misalnya pernah kena air. Oke. Itu susah dihilangin. Sama di bawah sini nih, di bawah karpet. Oh, ini karpet bisa dibuka ya? Nah, intip aja sedikit. Intip dikit aja ya? Ada bekas karat atau bekas kena air apa enggak tuh contohnya ya kan tuh. Oke, iya kelihatan. Dari sini kan udah mewakili sebenarnya ya kan. Nggak mungkin belakang kena, depan nggak kena. Iya, betul. Lah, sebentar kok. Kayaknya kalau gue sering ngecek mobil gitu ya, kan kita kalau mau nyolok OBD kan kita ngolong ke bawah sini dulu kan sering ya kalau nyolok OBD. Nah itu kan memang kebanyakan mobil kayaknya gue cek sering baik yang karat. Nah karat yang di situ tuh udah pasti bukan karena oksidasi ya. Maksudnya kayak contoh tinggal di daerah laut nih. Misalkan mobilnya sering di daerah laut, nah bagian kolongnya pasti karatan nih. Tapi bagian dalam nggak mungkin kena uap dia jadi karatan kan? Atau harus kena air dulu? Biasanya ya, kalau karatnya cuma sedikit-sedikit, itu bisa karena oksidasi. Oh, kalau karatnya dikit-dikit ya? Tapi biasanya karat sedikit itu, tapi nggak semua karatan kan yang lain kan. Banyak oh besi iya. gitu. Tapi biasanya kalau udah kena banjir, rata-rata udah pasti banyak karatnya. Oke. Susah itu ditutupin. Ditutupin ya? Oke. Ditutupin pun ada yang diakalin dicat. Tapi besinya kan beda warnanya, kelihatan. Iya, kelihatan. Itu sih. Lah, kok kayaknya sering banget deh gue temuin ya. Mobilnya tuh ini, banyak karat-karat di catnya tuh karat-karat timbul gitu kok. Berarti itu karat dari dalam. Iya, karat dari dalam. Nah, itu penyebabnya apa itu? Karena luka. Luka. Mobilnya ada luka misalnya. Nanti di situ dia bakal keropos di situ.
Nah itu maksudnya apakah ada signal kayak mobilnya pernah di body repair atau gimana atau enggak? Tinggal di dekat laut juga bisa. Udah pasti ya itu ya? Terus misalnya mobilnya ada luka nih, nanti di sekitarnya itu bisa ada karat. Iya. Kalau udah karat, catnya pasti kayak ngelembung. Iya, ngelembung jadinya. Dalamnya karat itu. Oke. Tapi aku penasaran juga nih, misalkan nih kok mobil ini omonglah pernah kena banjir gitu ya. Misalkan satu unit mobil pernah kena banjir. Nah, terus dia secara elektrikal ini nggak kenapa-napa kok. Tapi kalau misalnya kita intip, ini unit bekas kena banjir nih. Diintip karat udah banyak. Ada potensi nggak karat-karatnya ini ngerusak elektrikal mobil? Nggak tahu ya ke depannya kan. Berapa lama. Cuman yang pasti kan kalau besok-besok kita mau jual lagi kan nanti yang beli bakal kritis kan. Iya. Dia ngecek, wah ini mobil kayaknya pernah kena banjir nih, walaupun nggak ada masalah nih. Cuman maksudnya mempengaruhi nanti ke depannya. Ya. Oke. Sip. Nah oke kok, kita tadi udah kok jelasin juga tentang gimana caranya kita ngecek interior. Ada ini kok, closing statement atau mau apa? Paling tambahan sedikit ya. Gue biasanya kalau ngecek mobil, gue selalu lihat average-nya dapat berapa nih mobil. Karena waktu kita datang lihat mobil, kita lihat average ini biar kita sedikit tahu gambaran mobil ini ternyata konsumsinya masih normal nih. Oke. Ya kan? Kalau mobil ini kita tahu nih, kira-kira harusnya konsumsinya 1:sekian. Ya. Ternyata waktu kita lihat average-nya di mobil kok boros banget, nggak sesuai. Berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu, kan? Ada masalah biasa ya. Entah itu engine-nya berat ya kan, makanya konsumsi BBM-nya jadi boros. Oke. Ya kan? Kalau kita lihat, wah ini normal nih. Karena biasanya memang average-nya, contoh nih R3 biasa bisa 113 dalam kota, misalnya seboros-borosnya misalnya 111 misalnya. Kalau ini kan kita lihat 1:14. Iya, 14,9. Nah, berarti kan ya oke, berarti kita tahu sehat ini. Iya, masih aman. Masih aman lah. Karena lihat dari average kadang juga ketahuan. Iya. R3 bensin 1:8 misalnya. Udah kayak Accord. Boros kan? Innova bensin. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Ibaratnya gitu, ya kan? Oke. Udah, paling itu sih. Paling itu aja ya. Oke lah. Yang lain. Oke, sip lah kalau kayak gitu. Berarti cukup ya kok untuk episode pengecekan mobil second untuk di bagian interiornya ya kok ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman kita tutup dulu untuk episode kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya mobil Matic, misalkan Maticnya ada bermasalah ataupun teman-teman ingin perawatan Matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di dekat Bintaro bisa langsung datang ke Domo Transmisi Bintaro. Nah, buat warga-warga juga yang tinggal di daerah Jawa Timur, terutama Surabaya, itu ada Domo Transmisi Lontar. Dan soon kita akan buka di Bandung. Kali itu aja kok ya. Oh ya, sebentar, jangan lupa follow dan subscribe Instagram dan YouTube kita dan TikTok di Domo Transmisi. Dah, paling itu aja ya. Udah itu aja. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.